hak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadhini rizki wa miftahiha wa kasri nuqur wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhiri da'i wa sifaiha wa da'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hajaila yaumil jajah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana raddana wa ilmana wa quwwatana bi'adadi makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi'adadi millah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa farijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwa salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha
minal asrari wal aswari wadarai wal balai wa hamajati sayati wa ala alihi wa sahbihi khalqillah. Ilaha illallah hablana fadlan ya wahab. La ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah membukakan kepada kita selalu rahmat dan kasih sayangnya, memberikan kepada kita kemudahan dalam mencari rezeki dan nikmat di kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah meloloskan kita menjadi orang-orang yang berada pada satu puncak orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ibaratuhum imma lafaidani wajadin atau wajadin au likasadi hidayati ma'muridin. Fal awalu halus salikin wasani halu arbabil maknati wal muhaqqiqin. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ini orang Iskandariyah atau Askandariyah. Askandariyah itu daerah yang dulu yang disebut juga daerah Mesir ya, daerah Mesir, Askandari. Ibaratuhum, kata beliau, imma lafaidani wajadin atau wajad. Selalulah guru-guru yang ingin mengajak muridnya untuk dekat kepada Allah itu mengajarkan kepada para murid itu imma lafaidani wajadin, selalu dikarenakan limpahan wajad dari Allah Azza wa Jalla, atau terkadang liqasdi hidayati muridin, atau mengajarkan sesuatu untuk suatu maksud petunjuk bagi murid-muridnya tertentu. Fal awalu halus salikin,
Yang pertama adalah kelompok yang mengajarkan halus salikin, yaitu orang-orang yang berkeadaan sebagai orang-orang yang masih salik menuntut atau mencari keredaan Allah, mencapai titik mardiyah Allah. Wasani, yang kedua adalah halu arbabil maknati wal muhakkikin, kelompok orang-orang yang sudah pada posisi berada al muhakkikin, yang sudah haqaik, yang sudah muhakkik, yang sudah mencapai hakikat wusul di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa maksud beliau ini? Ibaratuhum allati yu'abbiruna biha anil ulumi wal ma'arif. Pengajaran itu ialah pengajaran yang mengajarkan tentang yang disebut dengan al-ulum. Al-ulum artinya ilmu-ilmu yang di dalamnya mengandung makna mendekatkan diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ma'arif, wal ma'arif artinya mengajarkan orang untuk makin mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Allati yajidunuha fi batinihim, yang semua itu mereka temukan fi batinihim, di dalam batin mereka. Imma lafaidani wajadin, ialah mayajidunuhu fi qulubihim min jalika faqulubuhum daikatun yafidu anha mayahulu piha qahran anhum kal ina'i daiki. Terkadang seorang guru itu mengajarkan adalah terkesima, terkeluar dari hatinya saja, menyampaikan apa yang dipahamkannya pada jiwanya, keadaan jiwanya seperti persis seperti kal ina'i daiki, seperti sebuah ina itu bejana yang di dalamnya ada air, kemudian dituangkannya saja, tapi bejana itu sempit, dikeluarkannya saja. Ija wudi apihi, maka terlimpahlah air itu banyak keluar, maka orang-orang pun mendengarkannya, mengambil apa maksud di dalamnya. Hanya terkadang terjadi pemahaman yang sulit memahami maksud-maksud yang dipahamkan, sehingga timbullah seringkali dalam ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu ma'rifatullah, kita mendengar kalimat-kalimat yang sulit dipahami karena dia mengeluarkan hanya dari jiwanya sendiri. Ada beberapa kasus terjadi dalam sejarah yang mengakibatkan mungkin akan sulit dipahami. Misalnya, sebut saja misalnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, ketika dia menyampaikan ungkapan-ungkapan ibrah, pengajaran tentang kehidupan, bahwa hatinya Rabi'atul Adawiyah sudah tidak ada lagi cintanya kepada selain kepada Allah Azza wa Jalla. Ditanya orang, bagaimana Nabi Muhammad? Beliau berkata, tidak ada lagi, yang ada hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata-kata ini seolah-olah terjadi pertentangan antara hadis Nabi SAW yang mengajarkan cinta Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, sempurna iman itu ialah cinta Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian diantara kalian mencintai sesuatu selain daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ahabbani faqad ahabballah, siapa yang mencintaiku maka Allah pun mencintainya. Ya, artinya cintai Rasulullah SAW. Namun itu menggambarkan sebenarnya pengajaran yang besar, bahwa kalimat-kalimat itu dalam dunia ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu ketuhanan tetap dipelihara. Perkataan-perkataan yang ganjil itu
tetap dituraskan, diwariskan kepada para murid-murid. Misalnya seperti doa kalimat yang ganjil, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi, ya kah? Ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, aku tidak memohon untuk meminta mendapatkan surga firdaus, wala aqwala naril jahimi, tapi aku juga tidak mampu masuk ke dalam api neraka. Yang aku utamakan adalah taubatan, pahabli taubatan, anugerahilah aku kemampuan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi kalangan orang-orang awam, kalimat ini rancu. Kenapa rancu? Orang-orang awam, maka surga itu dituntut, dicari, diharapkan, disemangati. Gimana ini? Ya enggak? Maka terjadi pertentangan. Yang kedua, bukankah dalam ayat Al-Quran mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami daripada api neraka, hindarkan kami dari api neraka. Itu kan dalam Al-Quran. Ini kenapa ini wala aqwala naril jahim, tidak juga berhajat minta hindarkan dari api neraka, tapi hanya berkata aku tidak mampu di neraka jahanam. Tapi justru yang dipinta adalah taubat. Bagi orang-orang awam akan berkata bahwa seharusnya surga dipinta kepada Allah, neraka dipinta supaya terhindar dari api neraka kepada Allah, taubat juga dimohon kepada Allah. Tapi justru doa itu kenapa jadi seolah-olah pertentangan? Jadi ini dikarenakan tidak mendalam pemahaman orang-orang awam kebanyakan terhadap kata-kata misteri yang diungkapkan mereka, karena mereka ingin menyimpulkan hasil daripada takarub mereka kepada Allah. Ternyata setelah mereka takarub, kemampuan bertobat itulah yang penting. Kemampuan untuk selalu minta ampun kepada Allah itulah yang sangat penting. 5 jah. Kenapa? Karena taubat itu paduan daripada makna yang banyak. Pertama, mengakui dosa. Yang kedua, menyesali atas segala perbuatan-perbuatan dosa dan lalai. Yang ketiga, mengakui tentang kerendahan diri, mengakui kehinaan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Dan orang yang bila diterima taubatnya, pastilah surga akan menunggunya, dan pastilah neraka dia terhindar daripada api neraka. Maka dia tidak perlu menuntut terlalu banyak, hanya dia mengharap kepada Allah untuk dianugerahi kemampuan taubat kepada Allah Azza wa Jalla setiap kali dalam hidupnya. Subhanallah. Ini adalah pemahaman yang sudah besar dan panjang lebar mereka memahami agama. Karena tidak semua teks di dalam Al-Quran maupun hadis, teks itu untuk semua orang, untuk teks itu untuk semua orang. Namun bagi orang-orang khusus ada teks Al-Quran, ada teks hadis yang sifatnya khusus, mereka pahami sebagai sesuatu yang mereka perhatikan. Misalnya di dalam Al-Quran, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Itu menunjukkan betapa seorang nabi seperti Nabi Ibrahim, itu amalan beliau. Itu amalan, artinya yang dituju beliau takarub mendapatkan wajah Allah aja, orang yang menemukan Tuhan. Jadi belajar agama itu sebenarnya untuk menemukan Tuhan, bukan menemukan surga dan terhindar dari api neraka. Itu soal akibat saja. Tapi tujuan sentralistiknya ialah menemukan Tuhan. Makanya kalau kita belajar agama makin lama, hati kita makin lembut. Dengan manusia kita lembut, tidak menuduh-nuduh orang, tidak mengatakan salah, sabar, tersenyum, tidak juga merasa lebih baik dari orang lain. Itu berarti orang itu menemukan Tuhan.
Menemukan Tuhan artinya orang yang sudah wusul. Wusul itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah sehingga kenapa kata-kata yang disebut dalam ilmu ketuhanan namanya satahat. Satahat itu kata-kata ganjil sering ditemukan. Itu sebenarnya untuk menutupi kelompok-kelompok tertentu, kelompok orang tertentu yang belum cukup waktunya untuk sampai. Jadi di sini kata Syekh, fight itu ada wajad, limpahan itu ada wajad. Ini terjadi pada waktu tabi'in ya. Tabi'in itu Uwais al-Qarni. Ketika Nabi masih hidup, Uwais waktu Nabi SAW berkata bahwa nanti wahai Umar, wahai Abu Bakar, ada Uwais al-Qarni akan datang. Bila kalian bertemu dengannya, jemputlah dia, mintalah doa kepadanya. Siapa Uwais itu ya Rasulullah? Uwais itu ialah seorang hamba Allah yang mendapat wajad dari Allah. Wajad itu limpahan faid dari Allah sehingga dia langsung dapat merasakan siapa Tuhannya. Dia langsung menemukan Tuhan. Kalau kita ini kan masih mencari sering, melewati sholat tidak sekali, mulai kecil kita sholat sampai tua kita, tapi kita kadang-kadang tidak menemukan Tuhan, tidak merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup sehari-hari. Akhirnya malah kita mengerjakan sholat itu sebagai kegiatan formalistis. Formalistis itu apa ya? Formalnya saja apa ya? Ya sekedar kan aku beragama gitu kan, orang beragama itu kan sholat sudah selesai begitu kan. Setelah sholat itu tidak ada lagi pengejawantahannya, pembumiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya yang hari-harinya masih tidak jujur, masih mencuri, itu masih aja kita lakukan, berdusta masih saja kita lakukan, tidak ada hubungannya dengan sholat. Karena kita tidak menemukan Tuhan lagi, ya kan? Ketika kita mencari uang rezeki, ya kan? Bahkan uang orang, atau kita menjadi monopoli, menjadi orang yang habis-habisan sehingga orang lain tidak bisa lagi berusaha gara-gara kita, misalnya tertutup usaha-usaha orang gara-gara kita misalnya. Banyak dalam hidup ini. Mungkin halal dan haram kita tidak tahu lagi, asal ambil saja. Inilah mengakibatkan sebuah keadaan di mana kita tidak ada pengejawantahan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang-orang miskin itu terkadang sisi yang lain manfaatnya itu ditahan Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih kejam. Jadi miskin dia mungkin mencuri ayam orang, mencuri ayam tetangga, syukurlah ayam tetangga. Coba andaikan dia kaya, bisa-bisa bukan ayam dicurinya, bisa-bisa negara dicurinya. Iya kah? Nah itulah, ya tetap aja bang berdosa dua-duanya, tapi kan beda anunya, dosanya. Yang satu curi ayam harganya 100.000, yang satunya curi uang negara yang nilainya miliaran atau sampai lebih dari miliaran ya. Nah, itu hikmah yang lain. Maka yang pertama kata Syekh, orang yang mendapatkan wajad terkadang kata-katanya seringkali ganjil, tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, ganjil, tetapi bukan salah pengajaran mereka, namun tidak terarah, bahasanya kan tidak terarah. Nah, fal awalu halus salikin. Nah, maka keadaan itu orang itu dalam keadaan salik. Orang itu masih dalam keadaan salik, masih mencari Tuhan. Jadi dia tidak sempurna lagi memahami agamanya, tapi dia sudah jadi guru. Jadi sudah jadi guru, sudah mengajarkan, itu ya bagus, tapi kadang-kadang bisa menyesatkan juga. Ya kan, karena dia masih mencari, dia masih mencari untuk menemukan Tuhan. Sehingga ketika dia dapat wajad, dia langsung diekspresikannya kepada orang, langsung disampaikannya kepada orang, sehingga orang kadang-kadang kebingungan. Wasani halu arbabil maknati wal muhaqiqin. Nah, yang kedua adalah penyampaian kepada orang-orang yang sudah wusul kepada para muridnya, pada orang-orang tertentu, likas di hidayati murid,
yang sudah ditujukan kepada si muridnya, sehingga muridnya cepat mengerti dan memahami apa langkah yang dilakukan mereka. Nah, itulah sehingga mereka bisa memahami bagaimana irsyad itu datang kepada mereka. Min ahli nihayah, itulah yang disampaikan orang yang sudah sampai pada puncak tentang ridha Allah, mardiyah, keridaan Allah, karena mereka tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Wa yaljumuhum jalika lima fihi minal irsadi wal hidayah, karena mereka menyampaikan pemahaman dengan petunjuk-petunjuk yang sangat dimengerti oleh orang-orang yang ditujunya. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan di halaqah para muridnya, itu terkumpul orang awam, orang kawas, dan kawasul kawas. Maka beliau dapat mengajarkan mana bagian-bagian penting kepada murid-muridnya tertentu di dalam satu bahasa, juga untuk orang awam, untuk kawas dan kawasul kawas. Bagaimana itu contoh-contoh? Misalnya begini, ketika mengajarkan tentang tawakal, itu secara umum diajarkan pemahamannya. Kemudian di atas lagi ada tawakal, ada taslim, itu orang-orang khusus tertentu. Ada lagi di atas taslim, itu sudah tingkat kedua. Taslim itu namanya tafwid. Tafwid itu untuk orang-orang yang lebih tertentu lagi. Semua itu disatukan beliau, tapi dapat diambil pemahamannya. Ini adalah li ahlil nihayah, kelompok orang-orang yang sudah nihayah, posisi yang sifatnya sudah dimengerti oleh keadaan. Wahumur rasikun, itulah orang-orang yang rasik, yang mendalam ilmu mereka. Jadi ilmu yang mendalam itu karena mereka sudah rasik itu mendalam. Di dalam Al-Quran itu ada, di dalam Al-Quran warasikuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu ada Allah berikan kepada manusia, tapi tidak banyak orang-orang seperti itu. Jar Tuhan dalam Al-Quran warasikuna fil ilmi, au fi ilmillah, maksudnya dalam ilmu Allah. Tidak banyak orang-orang seperti itu. Nah, karena itu memang posisi nihayah itu makin sedikit. Sama awam banyak, kemudian kawas naik, itu lebih sedikit. Kawasul kawas lebih sedikit lagi. Nah, yang kawasul kawas itu ar-rasikun. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjuang untuk kami, maksudnya menuju Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, mengenali Allah lebih dalam, lajahaduna fina lanahdiyanahum, maka kami berikan mereka itu petunjuk, ya Tuhan. Lanahdiyannahum subulana, jalan kami. Jadi orang itu sampai ke nihayah itu bukan karena hebat dirinya, tidak, tapi kan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi tidak diam nganggur, tidak belajar. Mereka itu belajar. Dari 1.001 juta orang belajar, mungkin beberapa orang saja yang dipilih Allah, dibukakan Allah jalannya secara khusus. Nah, ini contoh perkataan yang bisa firman Allah ini. Firman Allah ini bisa dipahami orang awam, bisa orang kawas, bisa orang kawasul kawas. Orang awam memahami bagaimana? Ini biasanya dalam tafsir ada, seperti misalnya walladzina jahadu, orang-orang yang berjuang pada kami, maksudnya orang-orang berjihad fisabilillah. Jahada itu dari kata-kata jihadun, berarti berjihad fisabilillah. Maka Allah memberikan jalan kepada mereka, yaitu Allah memberi petunjuk, ketahanan hati kepada mereka, kemampuan hati, sehingga mereka dapat melaksanakan jihad fisabilillah. Itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah pada ghazwah peperangan. Peperangan itu kan mengerikan, ya enggak? Hasil dari perang itu apa? Menang atau kalah? Lebih diperkhusus lagi, mati atau hidup, ya kan? Makanya yang baru-baru ini perang kan karena uang, ya sedikit-sedikit bisa lari kan dari medan perang. Kalau dulu mana ada,
urusan uang, perang ya perang. Nah itu maknanya adalah jihad. Makna yang kedua jihad kalau dikembangkan juga, walladzina jahadu fina, ini adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Nah ini sudah orang-orang kawas. Orang berarti barang siapa yang jahadu fina, maksudnya adalah menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memberikan jalannya, yaitu jalan tercapainya kemampuan mengetahui, jadi alim. Nah, Allah akan berikan jalan jadi alim. Itu bisa dikatakan orang kawas. Kalau ilmunya adalah ilmu agama secara umum, jadi orang alim, ya kan? Tapi kalau ilmunya dicarinya adalah ilmu Allah dalam arti khusus, ilmu Allah itu adalah agar mengenal Allah, dekat kepada Allah, takarub kepada Allah, maka dia menjadi kawas yang lebih kawas, menjadi orang kawasul kawas. Di sini maksudnya adalah tingkat yang ketiga sudah. Allah akan memberikan jalan secara khusus kepadanya, subulana, jalan-jalan, jalan kami kata Allah, jalan yang tidak diberikan pada orang kebanyakan. Ini kawasul kawas. Satu kata, satu firman Allah bisa dipahami oleh tiga kelompok, awam, khawas, dan kawasul kawas. Makanya di agama tuh jangan berdebat, tenang-tenang aja, ya kah? Ya, karena kenapa jadi tenang-tenang aja? Karena beda-beda makam. Ada yang masih pemahaman SD, ada yang SMP, ada SMA, ya kah? Nah, bila berdusta kala kawa jua, ada kala kisah paloi, ada kala berdusta, iyalah. Ada orang barat hanya ke Rawasari, mana Rawasari inilah jar, bertanya di muka situ, ini ke Rawasari jar orang barat itu kan, jadi jar paloi, jar orang di muka tuh, ih jar, di sini Rawasari, sudah berjalan lagi. Rupanya orang barat ini rasa tidak yakin, bertanya lagi di tengah jalan Rawasari itu, di sini kah Rawasari? Jadi jar orang menjawabnya, bujur benar di sini Rawasari. Waduh. Yang ketiga berjalannya lagi pas tetamu paloi di dalam Rawasari. Di sini kah Rawasari itu? Ya orang barat tuh. Jar paloi betul di sini Rawasari jabat. Oh, kenapa jar orang barat nih? Di sana tadi itu mengatakan hiih jar. Di tengah tadi itu aku bertanya jar, mengatakan bujur benar jar. Di sini betul jar. Yang mana jo? Yang benarnya nih jar. Oh betul, semuaan betul aja jar paloi. Yang mengatakan hiih tuh menjawab tuh lulusan SD pak jar paloi. Nang kedua ini mengatakan bujur atau benar itu lulusan aja masih SMP aja masih. Oh, kalau mengatakan betul bang Jabar, nah kalau betul tuh pak lulusan perguruan tinggi sudah orang tuh. Oh iya ajar orang barat nih. Berarti kamu ini lulusan lulusan S1 lah sudah lah aja orang, sudah sarjana lah. Hiih ya. Hiih itu artinya sama ya lulusan SD. Kau lah berdusta. Paloi hanya lulusan SD, kelihatan juga kalinya belangnya ya lah. Belangnya kelihatan. Ini nasib. Nah, ya Kak. Nah, jadi kita tidak bisa mendustakan sebenarnya. Makom itu makanya makom makol. Makom itu terlihat ketika orang berkata tentang sesuatu, pemahamannya tentang sesuatu, disitulah terlihat makom seseorang. Makom itu tingkatannya di sisi Allah aja wajalah. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib berkata bahwa kata beliau, kami mengetahui setiap kalimat yang engkau ucapkan, pasti kami mengetahui apa sesungguhnya dirimu di sisi Allah. Nah kira-kira itulah, mudah-mudahan dapat dipahami kesimpulannya bahwa ya mencari memang orang yang sempurna itu sulit ya, pencarian sulit. Namun kita berusaha memahami setiap kalam ucapan yang disampaikan para guru-guru kita, ya kan? Dan mungkin saja kita berbeda dengan orang lain karena makom kita juga berbeda-beda. Ilmu-ilmu ketuhanan, tasawuf, ma'rifatullah
itu memang pelik di dalamnya, ya kan, sehingga dia menutup rahasia-rahasia bagi orang-orang yang tidak perlu untuk tahu, kecuali orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku, tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bipadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak syaitan diri angkara